Bapak Ibu, saudara-saudari, adik kakak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore ya. Saya tinggal di Biara ya bersama para pastor yang lain ya. Kebetulan setiap pastor memiliki hobi masing-masing ya. Ada satu pastor hobinya pelihara ayam ya. Ada ayam pelung, ayam jago, ayam kampung, ayam kate, dan ayam yang lain ya. Dan suatu hari ya, ketika dalam perjalanan waktu, suatu hari ayam-ayam ini ada satu ayam yang bersuara terus-menerus ya. Ternyata setelah diselidiki, si ayam ini mencari tempat ya, mencari tempat untuk bertelur ya. Setiap hari selama kurang lebih seminggu, si ayam ini bertelur, terkumpullah 12 telur. Dan tibalah waktunya bagi si induk ayam untuk mengerami telur-telur itu ya. Dan perjalanan panjang menuju kelahiran seekor anak ayam itu baru dimulai ya. Anak-anak ayam yang baru menetas beratnya kurang lebih hampir sama dengan udara ya. Paru dan cakarnya kecil dan dia berada di dalam telur selama berhari-hari, dilindungi oleh cangkang yang kokoh, dihangatkan tubuh sang mama ayam, diberi nutrisi oleh selaput telur agar tetap hidup. Dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kurang lebih 21 hari ya telur dirami, anak-anak ayam ini kini siap untuk hidup di dunia ya. Dan beberapa hari sebelum menetas ya, anak-anak ayam itu dia mematoki telur itu ya dari dalam ya. Dan tibalah akhirnya terdengar suara prak ya. Telur itu pecah dan terdengarlah suara anak-anak ayam yang kecil ya, yang imut, yang lucu, yang menggemaskan. Dan anak-anak ayam itu mulai berbunyilah ya. Si pemiliknya ini sangat senang karena ayam-ayam yang dipeliharanya menetas ya. Dan ia keluar dari dunianya yang sempit, memasuki dunia yang lebih luas. Dan agar anak ayam itu hidup, telur harus hancur ya, hancur berkeping-keping ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehidupan baru mesti menghancurkan kehidupan yang lama. Itulah telur Paskah yang sesungguhnya ya. Dan bukan telur yang diwarnai dengan desain dan warna ya, bukan telur yang direbus dan susah dihancurkan, bukan telur-telur yang terbuat dari coklat yang enak ya. Telur Paskah yang sesungguhnya hancur dan remuk. Telur Paskah yang sesungguhnya ada dalam pecahan-pecahan, retak dan terbuka, keluar dari tempat gelap menuju tempat terang dan terbuka. Dan itulah kita berharap dapat bergerak ke dunia yang penuh harapan, penuh kedamaian, dihangatkan cinta dan pengertian ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemarin kita sudah merayakan dari Kamis Putih, Jumat Agung, bagaimana Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Lalu Yesus ditangkap, para murid tercerai-berai. Lalu pada Jumat Agung Yesus mengalami sengsara sampai wafat disalib ya. Dan diam-diam ada seorang yang mengamati Yesus. Dialah Yusuf dari Arimatea ya. Ketika Yesus wafat, Yusuf dari Arimatea ini meminta Pilatus ya supaya jenazah Yesus dimakamkan di kuburan keluarganya ya. Yusuf Arimatea ini seorang yang kaya raya, anggota dewan, pengikut Yesus, diam-diam di dalam hati. Dan suatu hari seorang ini datang kepada Yusuf dari Arimatea ini. Yusuf, itu makam yang begitu indah, mahal, dipahat dengan tangan ya, mengapa kau memberikannya kepada orang lain untuk dikuburkan? Kenapa bukan untuk keluargamu ya? Dan Bapak Yusuf ini menjawab ya, Bapak,
karena hanya itu yang bisa saya lakukan untuk Dia yang kukasihi dan yang sangat mengasihiku. Ya. Namun ternyata Dia hanya membutuhkannya untuk akhir pekan saja. Ya. Dan setelah 3 hari dimakamkan, akhirnya Yesus bangkit kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengapa Anda atau kita percaya pada kebangkitan? Ya, ada beberapa jawaban ya yang mungkin dapat menjadi tawaran untuk kita. Mengapa kita percaya akan kebangkitan? Ya, yang pertama kita melihat ada sebuah makam yang kosong. Ya, kita lihat siapa yang datang pertama kali ke kuburan? Maria Magdalena. Ya, di dalam kehidupan kita juga siapa yang paling pertama bangun pagi? Biasanya ibu-ibu ya, biasanya menyiapkan masak, menyiapkan berbagai perlengkapan untuk anak-anak. Pagi-pagi ibu-ibu bangun pagi, lebih pagi daripada bapak-bapak ya. Sama dalam kitab suci juga, ibu-ibu ini bangun pagi untuk menjenguk Yesus ya, Yesus yang dikuburkan. Tetapi tidak ada ya, Yesus sudah tidak ada. Dan Maria Magdalena memberitahu murid-murid yang lain, Petrus dan teman-temannya ya. Yang kedua, kita melihat makam itu memiliki segel Romawi ya. Biasanya ada tali di makam, dikasih tanah di situ sebagai tanda ya. Kalau merusak segel berarti itu melawan melanggar hukum ya, dan bisa disangsi ya. Dan yang ketiga, makam itu dijaga oleh prajurit Romawi ya, kurang lebih sekitar 2 sampai 4 orang. Dan prajurit Romawi pasti mereka ahli tempur ya, ahli bertahan, dan tidak mungkin orang datang untuk mengambil jenazah Yesus ya. Yang keempat, makam itu punya batu besar di depannya ya. Diperkirakan beratnya kurang lebih 2 ton ya, 2 ton batu besar gitu ya. Bagaimana mungkin satu orang bisa mendorong batu itu ya, menggeser batu itu? Harus banyak orang ya. Bagaimana mungkin malam-malam banyak orang datang untuk mendorong batu itu ya. Dan yang kelima, ada penampakan ya, pasca kematian ya, pasca kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, bahkan kepada lebih dari 500 orang di tempat yang berbeda ya. Yang keenam, Yesus menubuatkan bahwa hal ini akan terjadi ya. Yesus pernah berkata di dalam Injil Lukas, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga ya. Yang ketujuh, kita melihat nubuat perjanjian lama ya. Bagaimana para nabi selalu dikutip ya. Di dalam Jumat Agung ya, nabi-nabi selalu dikutip tulisan-tulisan dari kitab Yesaya, Yeremia, Zakaria, Hosea dan Mika. Dan itu semua mengarah pada Yesus sendiri ya. Dan yang kedelapan, tentu saja gereja masih ada sampai sekarang ya. Sudah ratusan tahun lamanya, sudah banyak hal gereja mengarungi zaman ya, mengarungi banyak peperangan, mengarungi banyak kesulitan, tetapi toh gereja masih ada sampai sekarang ya. Gereja yang digagas, diawali oleh para rasul sejak Pentakosta dan diteruskan oleh para penerusnya hingga kini masih bertahan ya. Meskipun anggotanya penuh dosa, tetapi toh Roh Kudus selalu membimbing gereja, dan Kristus sebagai kepalanya selalu memimpin kita semua ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung, tidak ada kebangkitan tanpa salib. Dan keduanya ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita tidak bisa memilih salah satu saja ya. Dan Rasul Paulus pernah menulis, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia pula imanmu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka imanmu adalah tipu daya
dan kamu tersesat dalam dosa-dosamu. Jika Kristus tidak bangkit dan mati, maka gereja adalah penipuan dan iman hanya kepura-puraan saja. Dan tanpa kebangkitan, Yesus mungkin hanya dianggap sebagai orang baik saja yang pernah hidup. Dan saudara-saudara yang terkasih, Paskah adalah perayaan yang memberi kita harapan, ya, semangat baru meskipun dunia ya kadang mengalami ketidakpastian, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, ya. Tetapi pertanyaan refleksi untuk kita, apa arti kebangkitan untuk kita masing-masing, ya? Apakah hati kita masih kosong dan hampa, pikiran kita kacau seperti para rasul yang tercerai-berai ketika Yesus meninggalkan mereka, ya? Dan mari kita keluar dari kubur yang gelap, dari ketakutan, dari kecemasan, atau rasa takut, rasa sepi, atau kegagalan di dalam hidup. Mari kita bangkit untuk meneruskan kembali perjalanan hidup kita, ya, dimanapun kita berada. Hidup akan selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan, ya, tantangan. Namun kita percaya bahwa doa, iman, dan usaha kita akan senantiasa dibimbing oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bawa dalam doa setiap perjuangan kita, ya. Semoga kebangkitan Kristus juga membangkitkan kembali semangat kita untuk terus berjuang. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kembali iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Saudara-saudari, gereja dibangun dari batu hidup karena iman akan kebangkitan Kristus. Berkat pewartaan dan kesaksian para rasul, mari kita semua umat yang percaya memohon kekuatan baru melalui berbagai harapan ini kepada Allah Bapa. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Semoga para gembala gereja tak lelah mengajarkan kebenaran pengakuan iman akan Allah yang hidup di antara kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Buanglah ragi yang lama,
supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Semoga siapa saja yang mendapat kepercayaan sebagai seorang pemimpin mengemban tugas itu sebagai seorang yang melayani dengan cara yang semakin baik, sepenuh hati dan penuh kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Semoga mereka yang masih mengalami berbagai pencobaan senantiasa dianugerahi kemurahan Allah, menemukan kesempatan untuk mengalami Paskah dalam hidupnya.